Film Taxi Driver ini menceritakan seseorang yang mengalami gangguan stres pasca trauma akan menunjukkan berbagai gejala seperti menghindari hal yang dapat mengingatkan pada kejadian, merasa gelisah sampai meningkatkan reaktivitas terhadap pasangannya. Dontol, di sini ada si Dontol lagi, di sini ada si Dontol lagi. Kisah akan berfokus pada seorang veteran perang Vietnam bernama Travis. Ini orangnya. Saat ini Travis tinggal di kota New York dan bekerja sebagai seorang supir taksi. Namun rasa hampa dan kesendiriannya membuat Travis memiliki masalah dengan tidur yang biasa disebut dengan insomnia. Akhirnya Travis bisa mengajukan diri untuk bekerja double shift siang dan malam, siap untuk ditempatkan di mana saja dan kapan saja asalkan memiliki aktivitas untuk mengisi waktu luangnya. Lampu jalanan, asap kendaraan, dan sampah masyarakat selalu menemani setiap malamnya. Yang hal itu sebenarnya sangat dibenci oleh si Travis, mulai dari wanita pengencrot, pecandu, homo, waria, penjual narkoba, dan lain-lain. Dianggap hanya menjadi sampah yang mengotori keindahan kota New York. Fairies, dopers, junkies, sick rain will come and wash all the scum off the streets. Seringkali mengalami kejadian yang tak terduga, salah satunya ketika gerombolan kulit hitam melempari mobilnya secara tidak pugu-pugu, namun si Travis tidak memperdulikan hal itu. Bekerja selama 20 jam per hari ternyata tetap tidak bisa membuat si Travis tidur nyenyak, sehingga dirinya pergi ke sebuah bioskop yang memutar film 18 tahun ke atas yang memang biasa dia kunjungi. Sebelumnya, yang bioskop seperti itu adalah suatu yang lumrah untuk kalangan menengah ke bawah pada masa itu. Suatu hari ketika sedang menarik, si Travis pun melihat seorang wanita cantik yang membuatnya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Wanita itu pun masuk ke sebuah kantor tim sukses Charles Valentine, seorang pejabat yang kebetulan sedang mencalonkan dirinya untuk menjadi wakil presiden pada pemilu mendatang. Wanita ini bernama Betsy, seorang karyawati yang bergabung dalam tim humas kampanye yang bertugas untuk membuat slogan-slogan yang berkaitan dengan program Charles Valentine. Keesokan harinya si Travis dengan pakaian rapinya pun nekat memasuki kantor tempat si Betsy bekerja, mengaku ingin menjadi sukarelawan untuk mendukung Charles Valentine sebagai presiden. Berharap hal ini bisa membuatnya menjadi dekat dengan si Betsy. Dengan belak-belakannya, si Travis pun mengatakan bahwa si Betsy ini adalah wanita cantik yang pernah ditemuinya seumur hidup, sehingga si Betsy langsung tersipu malu dan mau diajak untuk nonton bareng oleh si Travis. Nah, langkah polosnya si Travis ketika Betsy diajak nonton film di bioskop yang biasa dia datangi, yakni bioskop yang menayangkan film 18 tahun ke atas. Ketika film diputar, awalnya semua nampak normal-normal, tetapi ketika durasi sudah mulai memasuki adegan reproduksi, Betsy pun mulai merasa tidak nyaman, yang alhasil si Betsy pun segera keluar dari bioskop yang dengan raut wajah yang penuh dengan kekesalan. Travis memberi pengertian bahwa film ini biasa-biasa saja baginya yang memang sering ditonton oleh pasangan yang sedang pacaran, tetapi karena si Betsy berasal dari strata sosial yang berbeda, pemahamannya pun jelas berbeda, yang membuat si Betsy pergi meninggalkan Travis saat itu juga. Sejak malam itu si Travis pun berkali-kali mencoba untuk menghubungi si Betsy yang pastinya sudah ilfil dan gele dengannya, sehingga si Travis akhirnya nekat mendatangi kantor tempat si Betsy bekerja, berteriak dengan darah tinggi dan kata-kata makian, mencoba melampiaskan kekecewaannya terhadap si Betsy yang dianggapnya hanya memberikan harapan palsu tanpa menjelaskan apa-apa. Singkat cerita, malam pun poek. Ketika si Travis sedang menarik, dia pun mendapat penumpang seorang gadis muda di bawah umur bernama si Iris. Ini parasnya, dia berteriak meminta untuk diselamatkan, tetapi tak lama muncullah seorang pria yang menariknya keluar, yang karena tidak tahu apa masalahnya, si Travis pun memutuskan untuk tidak berbuat apa-apa.
Selanjutnya si Travis mendapat seorang pelanggan, seorang pria kantoran yang meminta untuk berhenti tepat di sebuah gedung apartemen. Si pria mengatakan bahwa wanita yang berada di jendela tersebut adalah istrinya yang sedang berselingkuh dengan laki-laki lain, di mana si pria saat ini belum siap untuk menggerebek atau melakukan tindakan yang saat waktunya tiba. Nanti si pria mengatakan bahwa dirinya akan membunuh mereka berdua menggunakan pistol Magnum kaliber 44. Right? You must think I'm pretty sick? Perkataan pria itu pun mulai merasuki ke dalam pikiran si Travis, di mana kesendirian dan kekosongan pikirannya membuat si Travis mudah terpengaruh dengan hal-hal yang dijumpainya, termasuk pistol Magnum kaliber 44 yang dikatakan oleh pria tersebut. Dan secara kebetulan saat ini si Travis sedang melihat sebuah acara televisi yang menayangkan pidato dari si Charles Valentine yang secara tidak langsung telah mengingatkannya pada si Betsy, sehingga si Travis mulai memiliki niat buruk untuk menyakiti si Charles yang pantas untuk menerima pelajaran atas kekecewaannya tersebut. Berkat kenalan sesama supir taksi, Travis pun menemui seorang penjual senjata ilegal. Di sana dia diperlihatkan beberapa senjata yang cukup keren, yang salah satunya adalah Magnum kaliber 44. Dengan uang yang dimilikinya hasil nyupir, Travis pun membeli 4 buah pistol yang berbeda dan berniat untuk menjadi sosok baru dengan mendobrak kehidupannya saat ini. Ada 2 rencana pilihan yang ingin dijalankan oleh si Travis. Pertama, membunuh si Charles Valentine. Kedua, melenyapkan sampah masyarakat dan mengotori pinggiran kota New York. $250 for the 38, $1.25 for the 25, with the pink slip for $2,000. Travis pun mulai menjajal satu persatu pistol miliknya, tak terkecuali menyiapkan beberapa senjata di balik bajunya agar siap pakai. Salah satunya adalah perangkat yang bisa membuat pistolnya muncul secara otomatis yang terdapat pada lengannya. Tak hanya itu, si Travis dengan sosok baru ini pun mulai rajin berolahraga dan mengurangi makanan-makanan yang tidak sehat. Hal ini adalah bentuk perubahannya secara drastis dan mendobrak batas dan dirinya sendiri yang berbeda dari sebelumnya. Tak cukup dengan senjata dan olahraga, Travis pun berbicara sendiri seolah sedang berbicara dengan lawannya. Travis ingin terlihat sempurna ketika dirinya akan menjalankan aksinya tersebut. Well, who the hell else are you talking? Talking to me? Suatu hari ketika diadakan kampanye terbuka, Travis pun hadir untuk menjalankan aksinya membunuh si Charles Valentine. Namun karena banyak sekali penjagaan yang tentu saja tidak akan bisa semudah itu membunuh seorang pejabat negara, televisi pun memilih untuk pergi dan gagal menjalankan aksinya pada hari itu. Pada malam harinya, ketika si Travis sedang berada di swalayan, terjadi sesuatu yang mengejutkan ketika seorang penjahat sedang mencoba merampok uang yang ada di kasir, di mana si Travis kali ini selalu membawa pistolnya kemana-mana pun, langsung menembak penjahat tersebut dan segera disuruh pergi oleh si kasir yang berterima kasih atas bantuannya. Hey. Hari-hari pun berlalu dengan televisi yang selalu teringat dengan si Betsy ketika melihat si Charles Valentine juga dengan kesendirian yang terus membunuhnya, membuat si Travis semakin dirundung rasa hampa dan tertekan, di mana dia akhirnya memutuskan untuk mencari gadis muda yang ditemuinya pada malam lalu, yakni si Iris yang sempat meminta tolong dari seorang pria yang menariknya keluar dari dalam mobilnya. Ternyata si Iris adalah seorang wanita pengencrit yang bekerja kepada seorang mucikari bernama Sporty. Ini bebenguknya. Setelah tidak berhasil membunuh si Charles, si Travis akhirnya beralih ke tujuan keduanya, yakni melenyapkan sampah-sampah masyarakat yang ada di kota New York. Dimulai dengan membantu si Iris keluar dari lingkaran hitam alias dunia prostitusi yang digelutinya selama ini. Mereka berdua pun pergi ke hotel tempat biasa Iris melakukan pekerjaannya, yang di situ Travis harus membayar sekitar $10 untuk 15 menit bersama si Iris, yang ketika Iris akan membuka baju
Selanjutnya, si Travis langsung menjelaskan bahwa dirinya bukan ingin melakukan hal seperti itu, tetapi hanya ingin berbicara mengenai Iris yang sempat meminta bantuannya pada malam itu, yakni membantunya keluar dari dunia hitamnya tersebut. Keesokan harinya mereka berdua pun bertemu kembali. Sesuai janji kemarin di sana, si Travis kembali menjelaskan tentang maksud dan tujuannya, yang pada intinya si Travis ingin agar Iris keluar dari pekerjaannya dan dia akan memberikan semua uangnya untuk bekal si Iris bisa memiliki kehidupan baru. Sempat ditanya apakah Travis tidak sayang dengan uangnya, Travis pun menjawab bahwa dirinya bingung menggunakan uangnya selama ini, sehingga dengan diberikannya kepada Iris semua uangnya tersebut, Travis berharap bahwa acis itu akan lebih berguna jika Iris yang menggunakannya. Tetapi sebelum memberikan uangnya, si Iris diminta untuk keluar dari pekerjaannya terlebih dahulu, sementara si Travis akan pergi sementara waktu untuk menyelesaikan beberapa urusannya. Faktanya tawaran si Travis ternyata tidak membuat si Iris berubah pikiran. Sempat berubah pikiran, namun karena selain si Travis adalah orang asing yang baru dikenalnya, seperti yang sang mucikari pun berhasil merayu si Iris sepertinya yang biasa dilakukan selama ini, sehingga si Iris memutuskan untuk tidak jadi keluar, akan tetap pada profesinya tersebut. Kembali ke si Travis yang semakin lama semakin kuat keinginannya untuk menjadi seorang pahlawan, di mana kali ini si Travis benar-benar sudah yakin akan mengambil resiko tinggi dengan siap mati jika terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan. Hal ini dibuktikan dengan memasukkan semua uangnya ke dalam amplop yang akan diberikan kepada si Iris sebagai bekal nanti. Terlihat si Travis dengan gaya rambut mohaknya sebagai bentuk pemberontakan. Si Travis pun kembali menghadiri kampanye terbuka yang diselenggarakan oleh si Charles Valentine. Namun untuk kedua kalinya si Travis harus gagal karena acara tersebut dipenuhi oleh para penjaga dan intel yang melindungi Charles dari setiap ancaman yang akan terjadi. Dengan kegagalannya tersebut, Travis tidak menyerah dan beralih ke opsi kedua, yakni menghapuskan sampah-sampah masyarakat dengan mendatangi seperti mucikari di tempat kerjanya. Saat itu seperti terlihat sedang menunggu para pelanggannya tepat di depan gedung hotel untuk kemudian Travis mendatanginya, dan tanpa banyak cakap si Travis pun langsung menembak seperti di perutnya hingga dia ngajongkeng. Selanjutnya Travis pun masuk ke dalam hotel dan menembak si penjaga hotel yang biasa menerima para pria hidung belang, tapi tiba-tiba sepertinya penjaga hotel menembaknya tepat di bagian leher, sehingga si Travis kembali menembak si penjaga yang kali ini dia berhasil membuatnya terbunuh. Tak cukup sampai di situ, ketika si Travis akan masuk ke kamar si Iris, muncul seorang pelanggan yang merupakan anggota gangster. Lantas ditembakkanlah si Travis di bagian yang cukup vital, namun dengan pistol kaliber 44 yang dibawa Travis berhasil membunuh anggota gangster tersebut, masuk ke dalam kamar Iris dan duduk dengan banjir darah sebelum akhirnya polisi datang dan mengamankan tempat tersebut. Beberapa waktu setelah kejadian itu, kita akan melihat sebuah koran mengenai aksi heroik yang dilakukan seorang supir taksi biasa, yakni tentu saja si Travis, yang ternyata aksinya tersebut dinyatakan sebuah aksi kepahlawanan yang dilakukan oleh orang yang bukan siapa-siapa. Bahkan si Iris sekarang pun sudah kembali ke keluarganya dan hidup bahagia berkat bantuan supir taksi asing yakni si Travis. Dan Anda akan sedikit membuat terkejut saat mengetahui bahwa si Travis ternyata masih hidup dan kembali kerja sebagai seorang supir taksi. Bekas luka tembakannya yang ada pada lehernya mendadak bahwa si Travis berhasil selamat dan pelurunya tidak sampai tertembak ke dalam, hanya menyerempet dan menembus sedikit dari kulit lehernya. Malam itu juga Travis mendapat seorang pelanggan yakni si Betsy yang kini mulai simpati kepada si Travis setelah membaca berita di koran mengenai aksi heroiknya yang meskipun sikap si Betsy sekarang lebih baik dan nampak perhatian,
Travis sudah belajar dari masa lalu untuk tidak terlalu larut dalam perasaan, sehingga setelah mengantarkannya sampai tujuan, si Travis langsung pergi dan tidak memungut biaya apapun dari si Betsy. Dan film pun tamat. Pokoknya jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian si Yono Oli Samping ya guys ya. Assalamualaikum.